Ya, kita mulai saja guys, live breaking kali ini ada informasi update terbaru terkait perkembangan United di bursa transfer kali ini. Ya mungkin kalian sudah dengar beberapa nama ataupun informasi dari Fabrizio dan bahkan dari jurnalis lainnya. Ini informasi yang sebenarnya sudah ada sebagian diinformasikan di awal Januari kemarin, namun ini ada informasi terbaru juga. Ada dua gelandang Barcelona yang diincar sama United. Ini ada Gavi dan Casado. Ini informasinya dari Spanyol menginformasikan bahwa Gavi Casado ditawari sama United. Kalau Casado guys, gue sebenarnya udah informasi di Januari bahwa United memang sedang ditawari pada saat itu untuk coba merekrut Casado, karena Casado memang di musim lalu tidak begitu banyak kesempatan diberi sama Hansi Flick dan dia memang ingin cabut di akhir musim, dan saat ini memang dia sedang melakukan coba cari cara untuk bisa pindah ke klub lain. Salah satunya dia ditawarkan ke United. Ditawarkan United dari agennya Jorge Mendes nih. Apakah memang dia akan bisa diterima sebagai gelandang ketiga? Gua rasa saat ini masih tidak mungkin juga guys. Tidak mungkin juga untuk mendatangkan seorang Casado. Walaupun profilnya kita sangat butuh. Gua rasa profil Casado luar biasa. Even dia musim lalu tidak begitu bagus bersama Barcelona, tapi kita melihat dua musim lalu itu luar biasa kesempatannya, bagaimana dia menjaga lini tengah ketika seorang Bernal tidak ada pada saat itu, bahkan De Jong tidak ada, dia bisa menjaga situ. Luar biasa. Harganya setahu gue sekitar 20-an juta. Sebenarnya kalau misalnya kemarin kita tidak mendatangkan Tillmans, tidak mendatangkan Andreas Santos, mungkin akan fleksibel ke arahnya Casado bisa didatangkan, tapi saat ini kayaknya tidak mungkin untuk mendatangkan Casado. Menurut gue lebih ke arah mungkin mereka akan cari yang lebih proper, yang mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sedangkan Gavi, ini ada informasi terbaru bahwa Gavi juga ditawarkan ke United. Jadi Barcelona menawarkan Gavi dengan tawaran sekitar 40 plus 10. Namun informasi ini belum bisa dikatakan benar guys. Dari Fabrizio bilang bahwa informasi terkait Gavi diminati atau ditawarkan ke United itu tidak benar. Malah lebih ke arah Gavi akan bertahan. Tapi gue agak make sense guys ya dengan terkait Gavi yang diisukan untuk cabut. Salah satunya mungkin karena Rodri baru saja datang ke Barcelona. Mungkin ini jadi tanda juga buat Gavi, akankah dia banyak bermain di musim depan. Posisinya akan terpengaruh gitu. Kalau misal dari segi apa yang gue lihat sih sebenarnya ini akan berpengaruh ke Gavi dan Casado. Kalau Casado kan memang dia ingin cabut. Sudah pasti. Yang gue dengar dia pasti cabut, dia cari menit bermain. Cuman masalahnya saat ini kan dia agak struggle mencari klubnya. Ada dari klub Arab Saudi, tapi dari sisi dianya kayak masih agak bimbang. Namun mereka ataupun dari segi si Casado sih dia punya super agent guys ya, Jorge Mendes. Yang gue rasa saat ini agak tidak mungkin antar dua ini chemistry karena profilnya saat ini tidak begitu dibutuhkan menurut gue. Mungkin yang tadi gue bilang, kalau kita tidak mendatangkan Tillmans, tidak mendatangkan Andreas Santos, mungkin kita baru datangin satu gelandang doang. Mungkin salah satu mereka bisa di option atau ke Casado sih gue rasa. Cuman gue rasa untuk kita mendatangkan dua gelandang dari Barcelona kayaknya impossible. Pertama, kalau Gavi gue rasa harganya akan melebihi valuasi yang sekarang diinformasikan dari media-media setempat. Mungkin bisa lebih ke arah 80, dan apakah MU akan minat? Gue rasa masih di tengah-tengah juga, bisa iya bisa tidak. Baik lagi, Nios kan melihat dari segi valuasi pemain tersebut, dari segi datanya bagus atau tidak buat United. Nah, kalau dari segi apa yang gue lihat, apa yang saat ini sudah didapatkan sama United, kayaknya Gavi itu tidak termasuk option menarik. Tapi Casado memang option menarik, karena dari Januari memang ditawarkan, dari Carrick juga minat, namun pada saat itu memang struggle dan memang stop untuk pembelian gelandang ataupun area lainnya karena mereka fokus ke bursa transfer musim panas ini, dan akhirnya memang mereka coba mencari gelandang lagi, dan gelandang ketiga kita tidak tahu siapa yang akan datang. Tapi pada dasarnya memang Casado sempat diisukan sama dia di bulan Januari. Gue juga diinformasikan di bulan Januari. Namun sampai detik ini MU langsung menutup rapat-rapat seperti untuk mendatangkan Casado. Walaupun masih ada peluang, gue rasa kalau misalnya United mendatangkan atau mendapatkan pemain yang mereka impikan, yang lebih ke arah mungkin bisa hybrid, ya itu bisa saja sih. Tapi gue rasa ini lebih ke arah kemungkinan ini agent yang memang mainkan harga pemain, memainkan coba mungkin dari segi kontrak ataupun coba mencari minat. Baik lagi guys, nama MU selalu dihubung-hubungkan. Makanya kenapa dari Ineos kayaknya agak sensitif ya guys terkait informasi dari media, karena baik lagi itu menjaga nama United sih guys. Karena dengan seringkali MU disebut di media itu membuat nama itu agak jelek. Makanya kenapa saat ini itu dari Ineos benar-benar senyap sekali, kemungkinan mereka mencoba cari jalan di bawah tanah ya gue lihat.
Nah, ini gua rasa informasi ini masih belum bisa dipastikan benar, dan bahkan dari Fabrizio Romano ini informasinya kalau untuk Gavi tidak mungkin benar, dan malah dari Gavi akan bertahan. Nah, ada sisi lainnya, ada dari segi option yang lainnya. Kalau opsi ini gue rasa kurang tepat, tapi ada option menarik. Ada beberapa ungkapan dari Larry Whittle dari Andy Mitten bahwa sebenarnya MU mencari option yang sangat menarik. Optionnya seperti apa adalah option yang mungkin kemarin juga sempat kita bahas guys ya. Itu adalah gelandang yang hybrid, bisa sebagai gelandang dan bahkan jadi left back. Ya itu mungkin kalau saat ini optionnya ada di Lewis Kelly dan ada dari Camavinga. Kenapa dua pemain ini yang sangat-sangat potensial? Karena baik lagi mereka sudah menjalankan posisi ini di klubnya sebelumnya atau di klub saat ini di Real Madrid, itu Camavinga dan Lewis Kelly di Arsenal. Luar biasa. Malah Lewis Kelly luar biasa guys. Gua nggak nonton sama sekali community, katanya community luar biasa bermainnya dia bersama Bruno Guimaraes. Jadi gua nggak tahu bisa dijual atau tidak. Tapi kalau memang ada kemungkinan Lewis Kelly jual sama Arsenal dan dari Lewis Kelly ingin cari kesempatan jadi starting di musim depan, gue rasa pilihan tepat dia harus cabut. Pilihan tepatnya cabut kemana? Gue rasa kalau misal harganya sesuai, MU sangat sudah aman dari segi valuasi semuanya, ya mungkin dia akan pindah ke MU. Tapi kan jadi problem masalah di MU adalah apakah valuasi untuk seorang Lewis Kelly akan lebih besar dari segi yang saat ini memang di pasar harganya memang segitu. Kita nggak tahu juga, atau memang dari Arsenal tidak mau jual dan pengen harga tinggi, kita juga belum bisa pastikan juga. Karena yang gue dengar kabarnya di Arteta nggak mau jual, dari statementnya klub nggak mau jual, tapi dari agennya ini menawarkan Lewis Kelly dari bulan Januari. Yang gue baru sadar, gue baru tahu bahwa saya agennya ternyata ibunya. Berarti bahwasanya kelihatan sekali guys, Lewis Kelly ini dijaga sekali sama ibunya dan coba cari solusi di tempat lain. Ada pemain lain itu Camavinga yang memang benar-benar diminati sama MU juga. Jadi option menarik ketika memang ini sudah tertutup. Dan Camavinga juga sama seperti Lewis Kelly, sebagai central midfield, sebagai defensive midfield, dan bahkan bisa sebagai left back. Cuman yang jadi problem dari Camavinga adalah segi konsistensi bermainnya. Terkadang dia up, terkadang dia down. Nah ini gue agak ragu untuk Camavinga. Tapi kalau harganya sangat oke, mungkin sesuai dengan valuasinya dari Ineos, mungkin saja dia akan datangkan. Tapi gue rasa kalau dibandingkan dengan option yang saat ini terlihat untuk coba cari hybrid, mungkin ini dua saja guys. Kemarin mungkin gue udah sempat sampaikan ke Hazelwood ada salah satu pemain bagus juga dari Brighton, tapi kemungkinan arahnya dia ke Arsenal. Tapi kalau misalnya option itu akan bisa dapatkan sama United, sangat luar biasa. Walaupun di sisi kiri tidak pernah jarang dimainkan sama Brighton sebagai left back, tapi dia bisa sebagai right back. Dia banyak posisi dia bisa. Dan mungkin akan lebih ada pergeseran posisi, mungkin Mazraoui pindah ke kiri, mungkin Dalot bisa ke kiri, dan itu luar biasa kalau bisa dilakukan sama United. Tapi pada dasarnya gue rasa dengan adanya informasi dari Andy Mitten mengulik, kayaknya United akan mencoba mencari gelandang yang lebih hybrid atau versatile. Kayaknya arahnya mungkin gak akan banyak. Yang gue lihat hanya Lewis Kelly dan Camavinga memang kalau misalnya cari kita yang bisa left back. Tapi kalau misalnya Revasta bisa right back, dan karena MU punya punya right back yang bisa option ke kiri, biasa aja mungkin dari Hazelwood bisa jadi option menarik dengan harga yang gue lihat tidak begitu besar, sekitar 50-an atau 45-an. Jadi gue rasa ini sangat bagus dari segi apa yang terlihat di bursa transfer kali ini. Gue sih masih berharapnya punya option selain ini guys. Sebelumnya gue udah informasi juga gelandang gitu, kita punya option di Sander Berge. Ada beberapa nama juga di sana. Sebelumnya juga kayak Baleba, kayak Adam Morton. Tapi gue rasa semakin kesini udah makin terlihat sih mereka terlalu gue bilang, bukan terlalu pelit sih, lebih karena mereka memang agak berhati-hati coba mengirit-ngirit dan mencari pemain yang bisa per style. Karena baik lagi guys, mereka mungkin melihat dari kondisi dari segi gaji pemain kita. Mungkin kalian udah lihat dari segi gaji pemain kita luar biasa besar semua guys. Paling tinggi nomor 1 ya Rashford, itu luar biasa 300.000 pound sterling. Di duanya itu Bruno Fernandes. Dan bahkan dua center back kita yang sering cedera itu De Ligt dan Mazraoui dan Lisandro Martinez itu besar banget guys, hampir 150 ke atas. Jadi gue rasa memang agak dipertimbangkan sih dari segi manajemen mencoba mencari pemain yang memang versatile, bisa hybrid di berbagai posisi. Mungkin dari segi itu yang membuat mereka agak kesulitan untuk mendatangkan striker, bukan striker, lebih ke arah pemain-pemain yang berkualitas dan memang
uangnya harus banyak gitu loh. Tapi kita nggak ada yang tahu juga guys, masih ada kesempatan 2 minggu lagi, kita tidak tahu dan bahkan ada informasi kalau Jirji akan cabut Ivan Toney dan Mateta jadi opsi menarik, dan semoga saja sebenarnya itu akan terjadi, semoga saja. Tapi gue rasa kalau misalnya memang Jirji akan bertahan nggak ada masalah. Kita ngerasa option yang harus benar-benar krusial memang di left back. Gue berharap di center back juga dan defensive midfield itu yang sangat krusial. Bahkan kalau misal ada uang dan dari Rashford bisa cabut, semoga saja dari left wing bisa didapatkan, semoga saja. Tapi itu cuma harapan gue. Semoga dari bisa meluangkan mencari solusi untuknya di musim depan, karena ini tidak begitu banyak lagi waktu untuk kesempatan mencari pemain. Itu dulu guys, mungkin